Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dengan tema indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan subtema 4 nama Asmaul Husna. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Tahukah kalian apa itu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna merupakan nama-nama yang baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya ada 99. Nah, kita akan mengenal Allah melalui 4 nama Asmaul Husna. Yang pertama ada As-Somad, Al-Muqtadir, kemudian Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Kita bahas yang pertama yaitu As-Somad. Artinya Allah Maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah dalam perilaku sehari-hari. Kita suka memberikan bantuan seperti Allah senantiasa membantu kita. Coba anak-anak perhatikan gambar semut itu. Nah, semut ketika bertemu dengan kawanannya, mereka saling menyapa dan saling membantu ketika merasa kesulitan. Nah, kita harus mencontoh seperti semut yang saling membantu. Kemudian yang kedua ada Al-Muqtadir, yaitu Allah Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita mensyukuri segala kekuasaan Allah. Coba perhatikan gambar di samping ini. Gambar apa anak-anak? Ya, ada gambar matahari, planet-planet, termasuk bumi, bulan, dan bintang-bintang. Ini semua menunjukkan bukti kekuasaan Allah yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Yang ketiga ada Al-Muqaddim, artinya Maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa taala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berhak mengutamakan siapa saja yang Dia kehendaki. Perhatikan gambar di samping ini ya. Gambar apa anak-anak? Ya, seseorang sedang membuat kursi. Coba kalian pikir mana yang lebih dahulu? Kursinya yang tercipta dahulu, apakah orangnya dahulu? Ya, orangnya dahulu. Seperti Allah yang lebih dahulu daripada semua yang diciptakannya. Kita lanjut yang keempat, Al-Baqi, artinya yang maha kekal. Adanya peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, dan kebakaran yang merusak lingkungan, hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sedangkan Allah maha kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai meninggal seperti gambar di samping ini ya. Manusia tidak ada yang kekal abadi. Mereka semua akan menemui kematian. Hanya Allah yang maha kekal. Selanjutnya kita akan belajar penerapan nama-nama Allah dalam kehidupan. Nah, yang pertama ada As-Somad, kemudian Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan yang terakhir Al-Baqi. Penerapan perilaku dari Asmaul Husna As-Somad. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta segala sesuatu. Kemudian yang kedua,
berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah. Anak-anak juga bisa mencari contoh yang lainnya. Selanjutnya, penerapan perilaku dari Asmaul Husna Al-Muqtadir. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. Kemudian yang kedua, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Dan yang ketiga, selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, penerapan perilaku dari Asmaul Husna Al-Muqaddim. Yang pertama, hendaknya kita selalu lebih dulu dalam berbuat amal soleh. Kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Dan yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Selanjutnya, penerapan perilaku dari Asmaul Husna Al-Baqi. Yang pertama, tidak mencintai dunia secara berlebihan. Kedua, lebih mementingkan urusan atau kepentingan akhirat. Ketiga, mengimani dengan sepenuh hati akan adanya hari akhir. Keempat, menyiapkan amal soleh untuk bekal di masa kekal yaitu alam akhirat. Dan yang kelima, mengingat kematian karena semua manusia akan mati. Alhamdulillah, materi hari ini sekian dan terima kasih dari saya Bu Ririh Rihmawati dari SDN 2 Kalanglundo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.